Maka dari itu kita pengen membantu lah gitu ya, membalikkan sisi positif dari koperasi itu, karena memang koperasi itu manfaatnya sangat-sangat banyak. Koperasi itu salah satu ya kekuatan ekonomi yang sangat-sangat besar gitu kan, karena berasal dari rakyat. Koperasi digital property, kenapa kita ngambil digital? Karena kita pengen mencakup seluruh Indonesia gitu. Jadi jenisnya itu bukan yang simpan pinjam. Jadi anggota itu bukan yang tanda kutip pinjol lah gitu. Jadi anggota itu nggak bisa minjam gitu. Jadi ini khusus untuk simpanan yang memang tujuannya yaitu tadi mendapatkan margin gitu, mendapatkan keuntungan. Oke semuanya Propers, balik lagi di YouTube Property Entertainment. Oke, bersama saya Dede Iskandar selaku host yang biasa aja ya, tapi pembahasan kita luar biasa tentunya. Oke, pada hari ini kita sudah kedatangan Bapak CTO Property Group, Bapak Hamzah. Halo. Apa kabar Bang? Halo Dede, baik. Baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Okay. Cuma memang cuacanya lagi kurang bagus Bang ya. Iya. Mudah-mudahan aman. Iya, aman. Kayaknya sebelum kita mulai pembahasan, di depan kita lagi ada Rosco ini Bang. Minum dulu. Kita minum dulu aja kali ya. Oh iya. Ya, kan ini biar nggak haus. Podcastnya ngopi. Oh iya. Ngopi, ngobrol seputar investasi dan properti. Oke. Ini kopi apa deh? Ini kopi kuy Bang. Kopi kuy. Anda susah lagi. Wah mantap. The best Bang. Salah satu best seller nih emang nih Rosco ini. Ini sponsor kita satu-satunya dan sudah dipatenkan ya Bang ya. Oke. Sebelumnya udah pernah ngisi di sini juga Bang ya? Waktu itu bahas udah ya satu kali lah. Waktu itu bahas security crowdfunding. Nah hari ini kita mau bahas yang bakal hadir di Property Group tahun ini nih Bang nih 2023 nih tentang koperasi digital. Oke. Nah Bang Hamzah ini sebagai apa di koperasi digital properti ini Bang? Oke, ini produk baru ya. Alhamdulillah awal tahun ini kita rencana launching. Kebetulan saya sendiri sebagai sekretaris koperasi. Oke, siap. Nah koperasi digital properti itu apa sih Bang? Sebenarnya mulai dari koperasi dulu kali ya, kan koperasi kita tahu di masyarakat tuh ya suka kedengeran gitu ya, koperasi simpan pinjam, koperasi dulu yang di desa tuh namanya koperasi unit desa, mungkin pernah belajar pas SD SMP. Iya benar. Koperasi unit desa. Jadi ini sebenarnya koperasi itu mengumpulkan kemampuan atau kerakyatan gitu ya, dari sisi pergerakan ekonomi, asik kata-kata. Gitu. Jadi masyarakat itu gotong royong untuk memajukan ekonomi di suatu daerah gitu kan, kalau koperasi daerah. Nah, koperasi digital property, kenapa kita ngambil digital? Karena kita pengen mencakup seluruh Indonesia gitu. Nah, nggak mungkin kan saya datang ke provinsi-provinsi atau kita ke mana-mana gitu kan buat bagiin formulir keanggotaan. Nah, makanya kita pakai cara digital gitu. Koperasi digital property ini juga termasuk koperasi yang skala nasional gitu. Jadi dari seluruh Indonesia udah bisa daftar, udah bisa ikutan gitu ya, jadi anggota. Berarti basisnya digital tuh Bang? Ya. Pakai aplikasi apa? Toolsnya pakai digital lewat aplikasi. Gitu. Oke, mungkin selanjutnya yang mau saya tanya itu kenapa pada akhirnya Property Group itu mendirikan koperasi Bang? Karena sebenarnya gini, kita melihat koperasi ini adalah salah satu penggerak ekonomi yang cukup masif gitu kan. Cuma ya di luar sana mungkin ada beberapa sentimen-sentimen yang memang kurang baik lah gitu kan, tentang koperasi. Maka dari itu kita pengen membantu lah gitu ya, membalikkan sisi positif dari koperasi itu, karena memang koperasi itu manfaatnya sangat-sangat banyak.
koperasi itu salah satu ya kekuatan ekonomi yang sangat-sangat besar gitu kan, karena berasal dari rakyat gitu kan, berasal dari anggota-anggotanya gitu ya. Jadi memang ya kita melihat visi koperasi ini sesuai banget sama Property Group gitu kan. Property Group punya lini investasi, lini keuangan gitu ya, dan lini properti. Nah kita coba pelajari, kita coba buat koperasi ini sebagai salah satu produk kita, sebagai salah satu pengabdian kita lah kepada masyarakat gitu ya. Oke. Kan tahun-tahun ini, akhir-akhir ini kan kita lagi banyak masifnya itu pergerakan investasi ya Bang ya. Nah koperasi itu kadang dianggap kolot lah atau tuh, apalagi kan itu sudah ada dari kita SD, mungkin dari SMP sudah banyak pelajaran tentang koperasi. Nah bagaimana Property Group ini istilahnya membalikan kembali era-era kejayaan koperasi pada masanya itu Bang? Iya. Kalau dari Bapak Menteri sendiri ya, Pak Teten Mas Duki, itu memang menginginkan koperasi ini nggak cuma yang tadi ya, maksudnya dianggapnya kolot, nggak dianggap yang itu produk-produknya orang-orang yang tua dan lain sebagainya gitu kan. Kita pengen milenial ini lebih dekat dengan koperasi juga, ke Gen Z juga. Jadi kita melakukan pendekatan yang memang lebih gaul lah gitu ya, lebih anak muda gitu ya. Ya salah satunya itu tadi dengan digitalisasi apps gitu kan, kita familiar ya dengan Play Store, App Store, dengan HP sehari-hari kan kita familiar. Terus juga kita stylingnya juga kita sesuaikan sama anak muda lah gitu. Jadi memang kata-kata atau istilah-istilah simpanan dan lain sebagainya itu kita familiarisasikan sama anak-anak muda sekarang gitu. Nah, kalau untuk koperasi digital property ini atau KDP ini, nah apa sih keuntungan yang bisa para anggota dapatkan dari KDP ini Bang? Jadi kalau koperasi itu kan sistemnya sebenarnya nabung ya, nabung gitu ya, simpanan, makanya disebutnya simpanan. Kalau simpanan itu kan ada simpanan yang pokok untuk awal pendaftaran, terus simpanan wajib untuk biaya administrasi lah per bulan gitu ya, disetor setiap bulan, sama kita ngeluarin simpanan-simpanan yang bentuknya spesial gitu ya. Jadi simpanan itu kita ada penyebutannya SISUKA, simpanan sukarela, misalkan untuk simpanan haji, simpanan pendidikan, simpanan kesehatan, dan lain sebagainya. Nah itu ada margin kita sebutnya lah. Kalau misalkan di bank kan misalkan kita nabung X dapat bunga sekian gitu kan per bulan. Nah kayak gitu sama di koperasi juga. Jadi kita punya simpanan-simpanan tersebut. Jadi kita bisa menentukan lah mimpi kita, misalkan mau umroh atau haji gitu ya. Kita tabung sekian rupiah setiap bulan misalkan, dan itu akan diputar ya oleh koperasi untuk usaha. Oh ya by the way, koperasi kita namanya Koperasi Jasa Properti Sukses Bersama ya secara legalnya. Gitu. Jadi jenisnya itu bukan yang simpan pinjam. Jadi anggota itu bukan yang tanda kutip pinjol lah gitu. Jadi anggota itu nggak bisa minjam gitu. Jadi ini khusus untuk simpanan yang memang tujuannya yaitu tadi mendapatkan margin gitu, mendapatkan keuntungan gitu. Lalu tadi ya simpanan-simpanan yang terdekat juga kita mau meluncurkan namanya simpanan berjangka SIJAKA gitu. Nah itu mantep tuh. Nah untuk ini saya udah dapat sedikit kisi-kisi nih Bang, katanya koperasi digital property ini punya aset-aset yang bisa jadi jaminan untuk anggota-anggotanya. Jadi insya Allah jauh dari kata merugikan lah Bang ya. Kalau bisa di-spill nggak tuh Bang kira-kira untuk aset-aset dari koperasi digital property ini? Aset-aset ya. Karena gini, kalau koperasi digital property itu adalah bagian dari Property Group tadi ya. Nah, Property Group kan punya unit-unit atau ekosistem yang berkaitan dengan properti tadi. Nah, makanya pengelolaannya itu aman banget karena kita kerjasama sama Get Home, kita kerjasama sama Indomaret, ya kan. Nah, makanya aset-asetnya itu, atau bukan aset ya sebetulnya, manajemennya itu sudah berjalan gitu ya. Jadi manajemen di tempat atau ruko dan lokasi-lokasinya itu memang sudah berjalan, bisnisnya sudah ada dan memang aman gitu ya, karena dimiliki oleh kita sendiri
gitu. Jadi untuk permodalan yang akan kita buka itu lewat koperasi memang di backup atau ya di apa namanya ya di underline under apa istilahnya sih kalau aset ya itu ada aset yang dibaliknya lah yang untuk jaminan tadi misalkan gitu aman Ya, siap. dari situ. Nah, kalau untuk legalitasnya nih Bang, bagaimana untuk koperasi digital properti ini? Legalitas ya pastinya kita patuh dan tunduk ya kepada Kementerian Koperasi dan UKM. Alhamdulillah kita sudah terdaftar dengan NIK di koperasi. Terus kita juga udah terdaftar di Kemenkumham ya, akta pendirian koperasi dan segala macam legalitasnya udah aman sih. Oke, kayaknya langsung aja nih Bang ya. Gimana cara untuk daftarnya ini nih, daftar KDP ini nih? Daftarnya, Iya. cek link. Gitu ya. Bisa. Nanti kita taruh linknya di bawah ya Bang ya. Iya, namanya gampang, koperasiproperty.id. Ya itu nanti bisa dicek websitenya. Nanti teman-teman bisa download aplikasinya, ya. Terus habis di-download, teman-teman bisa register gitu. Nah, registernya itu kan kalau di format koperasi itu ada form-form ya, permisian untuk menjadi anggota. Nah, itu enak tuh isinya digital gitu, bisa dari HP misalkan rebahan gitu. Nama apa namanya KTP dan lain sebagainya tuh ya, isian untuk menjadi anggota awalan. Terus habis diverifikasi sama admin itu udah aktif jadi anggota koperasi, tinggal bayar simpanan pokok sama simpanan wajibnya gitu. Bagaimana harapan Bang Hamzah ini untuk koperasi digital properti ke depannya Bang? Karena ya gitu, kita visinya memang menjadi penggerak perubahan lah koperasi itu. Karena kan ya mungkin belum banyak ya koperasi digital yang memang bertujuan untuk apa namanya ya, memajukan ekonomi lah gitu, memajukan ekonomi secara keseluruhan di Indonesia. Kalau kita lihat banyak mungkin koperasi-koperasi itu yang memang masih di skala-skala yang ya tadi ya di lingkup kecil ya Bang ya? Kecil ya, kabupaten atau provinsi maksimal gitu, atau mungkin di khusus perkantoran gitu ya misalkan, atau sekolahan gitu ya, koperasi sekolah atau ya gitu. Nah ini makanya kita visi besarnya itu sih, jadi koperasi yang terbesar lah di Indonesia gitu. Berarti kita ini pelopor digitalisasi koperasi ya Bang ya? Gimana nih? Insya Allah ya, pelopor se-Indonesia gitu. Iya, amin. Jadi bagaimana harapan dari Bang Hamzah sendiri untuk koperasi digital properti ke depannya? Ya harapannya semuanya berjalan lancar ya. Jadi anggota senang, kita senang, semua senang. Iya. Pokoknya aman. Untuk para propers nantikan ini koperasi digital properti, dan buat kalian semua yang mungkin masih bertanya-tanya apa itu koperasi digital properti, bisa langsung kunjungi websitenya Bang ya. Betul. Iya betul. Oke. Mungkin sekian aja dari kita hari ini, kita membahas tentang koperasi digital properti. Buat propers mungkin yang pengen tanya-tanya lagi ke kita, bisa langsung tanya-tanya di kolom komentar aja. Dan tadi cek juga websitenya, kita juga ada Instagramnya, nanti kita masukin juga di kolom deskripsi. Jadi dan makasih buat Bang Hamzah telah menyempatkan untuk datang ke sini, dan semoga sehat terus Bang, jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi. Iya. Semangat di tahun 2023 ini di podcast ngobrol seputar properti dan investasi. Sampai jumpa.